Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika A, Kelompok 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahman Maulana Kafrawi SHMH. Pada video ini, kami dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa, khususnya pada materi yang akan kami bahas, yaitu implementasi Pancasila sebagai wahana edupreneur pada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Wahana Edupreneur bagi Mahasiswa. Jadi sekarang saya akan membahas bagian dari latar belakang. Jadi dalam menghadapi era globalisasi, mahasiswa dituntut untuk menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga kreatif dan inovatif di bidang ekonomi. Nah, edupreneurship hadir sebagai sebuah pendekatan yang menggabungkan semangat kewirausahaan dengan dunia pendidikan. Dalam konteks ini, nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan etika yang krusial. Implementasinya bertujuan membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu membangun usaha berdaya saing, sekaligus membawa manfaat sosial dan berkarakter kebangsaan yang kuat. Sekarang kita masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada 4. Yang pertama, apa itu edupreneurship bagi mahasiswa? Yang kedua, bagaimana hubungan nilai Pancasila dengan semangat edupreneur? Yang ketiga, bagaimana bentuk implementasi Pancasila sebagai wahana edupreneur? Yang keempat, apa dampak penerapan nilai Pancasila terhadap jiwa kewirausahaan mahasiswa? Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan konsep edupreneurship pada mahasiswa, menguraikan keterkaitan nilai Pancasila dengan kewirausahaan. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk implementasi nilai Pancasila dalam edupreneurship. Dan yang terakhir, menunjukkan manfaat Pancasila dalam membentuk karakter edupreneur yang beretika dan berdaya saing. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu edupreneurship. Edupreneurship adalah integrasi antara pendidikan dan kewirausahaan di mana mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang mengubah ilmu pengetahuan dan kreativitas menjadi solusi bernilai. Konsep ini tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan atau ekonomi, tetapi juga memiliki misi sosial untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. Sebagai wahana pengembangan diri, edupreneurship membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang kritis, inovatif, dan beretika dengan berbisnis sekaligus memupuk jiwa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya, apa sih hubungan Pancasila dengan semangat edupreneur? Hubungan antara Pancasila dengan semangat edupreneur adalah bahwa nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan etika dan moral yang mengarahkan semangat kewirausahaan di bidang pendidikan, agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan implementasi Pancasila sebagai wahana edupreneur pada mahasiswa. Implementasi Pancasila sebagai wahana edupreneur pada mahasiswa dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai setiap sila dalam berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik yang mendorong semangat kewirausahaan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai, moral, dan membimbing mahasiswa dalam berinovasi secara etis, kreatif, serta membangun tanggung jawab sosial. Nah, berikut adalah contoh-contoh implementasinya. Sekarang kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menjunjung tinggi integritas moral dan etika kerja. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, contohnya produk ramah lingkungan, bantu UMKM, kewirausahaan sosial. Selanjutnya di sini ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu semangat kolaborasi dan gotong royong. Contohnya kerjasama lintas jurusan untuk menggabungkan keahlian. Yang selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan dan melatih kepemimpinan yang bijaksana dan partisipatif. Selanjutnya di sini ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini itu pada prinsip keadilan sosial ini dapat diwujudkan dengan memastikan usaha yang dijalankan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pihak. Di sini ada contohnya yaitu pembagian hasil yang adil, harga produk wajar, bisnis yang untuk mendukung masyarakat kurang mampu. Secara keseluruhan, dalam implementasi Pancasila dalam edupreneurship tidak membutuhkan mahasiswa menjadi wirausahaan muda yang sukses secara ekonomi, tapi juga menjadi individu yang beretika, peduli sosial, dan berjiwa nasionalis. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kelima sila Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar bekerja membentuk seorang wirausaha mahasiswa yang unggul dan berkarakter. Yang pertama itu adalah membentuk karakter berintegritas dan bertanggung jawab. Sikap ini berlandaskan pada sila pertama yaitu ketuhanan, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa menanamkan fondasi moral yang absolut. Dalam konteks kewirausahaan, ini diterjemahkan menjadi prinsip kejujuran seperti anti korupsi, tidak menipu konsumen, transparansi, dan rasa tanggung jawab bahwa setiap usaha adalah bagian dari ibadah atau pengabdian. Yang kedua, sikap peduli sosial dan empati. Sikap ini berlandaskan pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana sila ini menggeser orientasi bisnis dari sekedar mencari keuntungan atau profit menjadi berorientasi pada manfaat dan solusi. Mahasiswa dilatih untuk memiliki kepekaan dalam mendengar, yang dimana mahasiswa dapat memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga mahasiswa dapat mendorong usaha-usaha berbasis social enterprise seperti produk yang ramah lingkungan, jasa yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, atau program pemberdayaan bagi UMKM dan masyarakat prasejahtera. Yang ketiga, ada semangat jiwa gotong royong dan kerjasama, yang dimana sikap ini berlandaskan pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Semangat Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa kesuksesan yang besar jarang diraih sendirian. Nilai ini memerangi ego yang sektoral dan mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu. Misalnya, mahasiswa teknik, desain komunikasi visual, dan manajemen dapat bersinergi menciptakan sebuah produk yang inovatif. Yang keempat yaitu jiwa kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Seperti yang kita ketahui, karakter ini berlandaskan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah mufakat dalam mengelola sebuah usaha. Seorang edupreneur belajar untuk tidak menjadi orienter, tetapi menghargai setiap suara dan pendapat dalam timnya. Dia dilatih untuk menjadi fasilitator yang dapat menggali ide-ide terbaik dari anggotanya. Dan yang terakhir yaitu semangat keadilan dan kesejahteraan bersama, di mana sikap ini berlandaskan pada sila kelima. Ini adalah puncak dari semua dampak tersebut. Sila keadilan sosial mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah usaha harus dinikmati secara adil oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari founder, karyawan, mitra, hingga masyarakat luas. Prinsip ini mencegah ekspoliasi, kesenjangan, dan praktik monopoli.
Nah, jadi penerapan Pancasila secara menyeluruh menghasilkan profil edupreneur yang unggul dan manusiawi. Mereka bukan hanya pedagang yang pintar, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas moral, kepedulian sosial, kemampuan kolaborasi, jiwa demokrasi, dan komitmen yang kuat untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Nah, kawan-kawan, dari pemaparan teman-teman saya tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan semangat entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berwirausaha, mahasiswa dapat menjadi entrepreneur yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi membawa dampak positif bagi masyarakat. Implementasi Pancasila sebagai wahana entrepreneur bagi mahasiswa pada akhirnya akan melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan juga mandiri, dan memiliki tanggung jawab moral yang membangun bangsa menuju kemajuan yang berkeadilan dan keberadaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.